Halo semeton, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Kak Go official of Sing Main. Jadi kali ini perjalanan saya akan menuju ke sebuah tempat pariwisata. Nah, ini kebetulan yang punya adalah teman SMP ya, teman SMP saya, sahabat karib saya. Dan kali ini dia bergelut di dunia pariwisata. Pariwisata cuman agak lama-laman. Nah, ini sambil ngempu. Ini sekarang musim COVID, musim corona, belum divaksin. Ini Omang mau ikut sambil nge-zoom, sambil sekolah zoom, saya akan ajak dia. Oke, seperti apa keseruannya di Bali Zoo? Sampai ketemu di Bali Zoo dan ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video saya. Sing Man, see you, doa. Mobilnya super mini, jadi harus pelan-pelan. Yang penting kita sampai dengan selamat. Sambil ngempu, ini sambil live zoom nih. Ini sekolah nih, sekolah zaman sekarang nih kayak gini nih, zoom ya. Kamu yang penting bajunya aja, baju sekolah, bawahnya nggak pakai celana juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita wajib masker ya, semeton ya. Guys, wajib masker ya untuk melindungi kita. Karena segala kemungkinan itu pasti ada. Nah, dan kita percaya bahwa COVID itu ada. Oleh sebab itu kita harus jaga orang-orang. Balik ini. Kan main. Enggak, ininya di bawah. Ya. Sini bukan. Setelah transportasi tadi, ini udah dapat bilang untuk masuk. Jempolnya bisa hands up. Tarik. Oke, sekarang tutupnya jam 5. Tutupnya jam 5. Bukanya jam 9. Berarti ininya binatangnya kena PSBB juga ya. Ini ada wortel. Jadi kita kasih makan rusa sama walabi. Kalau nggak habis nanti bungkus ya. Kita buat sayur di rumah. Selamat datang di Bali Zoo. Burungnya semuanya pada di sini. Ayo coba tebak ada berapa burung di badan saya. Oh, musiknya udah berasa urbana gitu. Afrika. Oh. Sukses Sultan. Sultan saya nih bro. Ini yang saya bilang dari tadi ini. Sultan saya. Ganteng sekali. Fotonya harus gini aja ya, tinggi gini aja ya, biar terasa dia ininya. Apa? Yang lain lagi basah. Sekarang kita keliling langsung sama pawangnya. Lagi nonton ini 17 tahun lihat ini. Ini baru sing main-main, bukan tipu-tipu ini tinggalnya. Gile ini ikut aja mana ini. Tidak, sini, naik. Naik.
cepat mang. Zebra mang. Nanti belangnya dia lepas. Emang jerapah udah ada ya? Prosesnya? Di Jepang, Mas. Di Jepang? Belum bisa ngirim. Wih, rame banget. Akan ada badak, akan ada jerapah, dan akan ada zebra. Wih, lengkap. Ada buaya juga. Buaya darat. Buaya darat. Jadi itu macannya dia mulai bangun kan. Tadi kan aku kesana kan lagi tiduran. Kenapa dia bangun? Karena tadi lagi nyoba lepas zebra. Nah, jadi ini zebranya baru 5 bulan ada di Bali Zoo. Jadi dia harus adaptasi dulu ke tempat yang baru ini. Jadi begitu dilihat, karena mungkin insting ya, instingnya zebra itu tahu kalau mau ada serangan. Nah, jadinya si singanya bangun, nah zebranya kabur. Nah, tapi karena dia singanya sekarang mau tidur siang, zebranya datang lagi. Nih liatin aja langsung. Jadi nanti view-nya kalau dari resto tempat tadi aku datang pertama itu akan kelihatan 360 derajat. Ada zebranya, ada jerapahnya, ada singanya, ada badaknya juga. Jadi semuanya lengkap. Ada burung unta juga. Itu benar-benar kalian bisa lihat 360 derajat itu binatangnya semua dengan berbagai macam jenis. Keren banget tempatnya. Sambil makan, sambil lihat binatang. Oh, mobil kuawin. Berapa luas ini, Jom? Berapa ya kita ya? Udah Semua area. 13 kalau nggak salah semuanya. 13 hektar. Ya. Lumayan. Memang jinak apa dibuat biar jinak deh? Dibuat biar jenaan. Dia liar ya? Iya, liar. Dia sekolahnya online juga. Online ini. Tadi lagi. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan ke tempat vitalnya Bali Zoo. Ini singanya ngekos ya, karena pandemi jadi harus ngekos dulu ya. Udah keliling mungkin hampir setengah tempat dari Bali Zoo. Nah, kita belum ada ke kampung Sumatera, lihat gajah belum, masih banyak yang harus kita explore di sini. Cuman ini udah berhubung udah jam siang, jam makan siang, jadi saya akan berteduh sebentar, istirahat sebentar. Kita nanti cross check langsung sama sang owner, teman saya si Lesmana. Kenapa sih ada kepikiran bikin seperti ini gitu loh. Ini bener-bener amazing banget, keren banget, dan jarang ya putra Bali itu untuk memikirkan tempat-tempat seperti ini. Nah, dan apa dampak dari pandemi saat ini untuk Bali Zoo sendiri. Ya, oke, ikuti terus perjalanan saya. Halo guys, kita sekarang ada di Bali Zoo. Mau lihat gajah. Ini sekalian bawa air sama om-omnya sama tim-tim. Papa nggak ada karena papa lagi ngobrol. Sekarang kita akan melihat proses dapurnya zoo, proses pembuatan makanannya. Ini yang pastinya harus bersih ya. Sama bosnya pun sidak. Ini kulkas. Ya. Silakan. Kulkas jumbo. Kulkas jumbo ini. Ini stok makanan yang didinginkan di sini semua ya. Ini berapa suhunya nih, Om? Berapa nih nggak tahu. Min 18. Berapa? Min 18. Min 18. Oke, swastiastu, semeton. Jadi kali ini saya sudah berada di Bali Zoo. Nah, kebetulan saya langsung sama sahabat saya. Beliau adalah anak Agung, benar Jong?
Anak Agung Lesmana Putra. Nah, ini kebetulan adalah owner dari Bali Zoo-nya langsung. Nah, ini jarang-jarang nih mau keluar tempat nih. Biasanya dia mainnya dalam kandang aja nih. Jong, apa kabar Jong? Baik, baik. Baik ya. Baik. Jadi, Sehat, sehat. sehat selalu. Yang penting Keluarga sehat sekarang. Yang Semua penting sehat. dulu, ya. Keluarga sehat, Keluarga hewan-hewan juga sehat. Yang paling penting hewan-hewannya dulu. Ya, ntar baru kita sehat. Ya, jadi kebetulan aku tadi juga sudah sempat diantarin sama beliau juga untuk keliling-keliling tempatnya. Ini tempatnya nggak, artinya apa? Besar banget Jong ya. Ini berapa luasnya Jong? Sekarang udah 13 ya. 13 hektar. 13 hektar? Iya. Men, 13 hektar? Lah kandang 13 hektar? Awalnya gimana Jong? Ini karena saya kemarin dapat searching sama beberapa netizen. Nah, ini kita juga ada beberapa pertanyaan nih. Tapi nggak susah, gampang. Iya. Ini ada yang pertama, saya mau tanya itu adalah awal memilih bisnis kebun binatang. Nah, itu gimana tuh? Karena sekian banyak bisnis anak muda, kenapa harus kebun binatang gitu loh? Kenapa nggak kebun-kebun yang lain gitu loh? Kebun apa? Kebun ganja mungkin. Kebun pepaya. Kebun pepaya. Kebun bunga. Biar lancar paginya. Gimana Gong? Kenapa harus kebun binatang Jong? Coba tak jawab dulu. Ya. Karena sebenarnya bukan saya yang mulai. Ya. Kita cuma ngelanjutin dari orang tua, dari Oh, Aji. Ya, dari Aji, nggih. dari Aji. Nggih. Jadi kalau tidak salah tahun 2002. Tahun 2002. Ya, Aji awal. saya tuh awal. Ya. Aji saya tuh hobi buat pelihara binatang di rumah. Cuman kan karena urusan legalitas segala Ya. macem, Nah. dia akhirnya memutuskan buat kebun binatang. Nah, 2 tahun 1 bulan setelah itu ada bom kan, bom Ada bom. Bali 1, bom Bali 2. Bom segala Bali macam. 1 itu tahun 2002. 2002. Sedangkan ini bukanya 2002 juga. 2002. Waduh, gimana Sebulan dong? sebelum. Wah, itu pokoknya Kerja keras dong. Ya, sampai 2005 itu kita suffering lah. Suffering ya. Suffering udah 2007 saya lagi di luar waktu itu, lagi kuliah di luar, lagi kerja Iya, di luar. Jadi rumah saya di luar itu kebetulan dekat salah satu zoo di luar negeri. Oh. Jadi saya sering ke situ main, saya pikir loh kok Bali Zoo saya nggak sebagus ini gitu. Nah, Nah, dari situ saya berpikir daripada saya kerja Udah buat mulai. orang di luar, kiat-kiatnya udah mulai Jong ya. ya. Jadi saya putuskan untuk balik ke Bali Ya. untuk bantuin Aji. Ya, perbaikilah pelan-pelan. Ya. Ya dengan modal dengkul apa yang ada. Itu Yang kita penting modal kan usahakan. harus ada niat dulu Jong ya. Ya. Ya, yang penting ada niat. Karena kalau tidak ada niat apapun juga nggak bisa jalan. Ya, Gitu, benar. Jong ya. Benar ya? Ya. Niatnya waktu itu besar, cuman modalnya nggak ada. Bener. Jadi waktu itu ya banyak challenge lah. Ya. Ya dari finansial, dari skill saya sendiri Ya. kan terbatas. Ya. Belum mengerti dengan gimana Berarti cara waktu di merawat luar Jong binatang. masih kuliah waktu itu. kerja. Oh, kerja. Ya, kerja. Ya. Saya lagi kerja. Iya. Jadi ya. Itu berarti 2002 sudah buka. Berarti Jong terlibat di sini tahun berapa? 2007. 2007. Berarti 5 2007. tahun setelah itu berarti ya. Setelah 2007 Ya, 5 tahunnya ya. ya. Wow, ini kalau sekarang udah berapa? Udah umur berapa nih? Berapa 2002 ya? kurang 2000 18 ya? Hah? 16 ya? 18. 18. Wah, udah ABG berarti dia. Harusnya udah bisa jalan-jalan ya. Udah bisa jalan-jalan ya. Susah nggak Jong? Di awal Jong masuk di 2007 itu untuk mengawali. Tapi tentunya binatang belum sebanyak ini Jong ya. Belum. Artinya masih banyak. Artinya binatang-binatangnya tidak sebanyak ini. Artinya masih signifikan lebih kecil ya binatangnya. Ya, zoo-nya sendiri juga lebih kecil waktu itu. Kalau dulu berarti ini termasuk udah perluasan 13 Sudah. 13 Kita hektar itu ini. dari 3,5 jadi 3,5. 5,5, sekarang 13 dengan seluruh fasilitas yang ada. Iya. Pertama saya gabung di sini kira-kira 6 bulan pertama itu nggak bisa tidur. Oh ya? Kenapa nggak bisa tidur Jong? Nggak bisa tidur karena dikasih sesuatu yang tidak bisa saya urus, yang saya tidak mengerti. Iya. Nah, jadi gimana caranya merubah? Saya lihat apa sih yang paling sering dikomplain sama tamu. Iya. Oh, kalau kita berhubungan sama turis Iya. luar, itu kan mereka concern dengan animal welfare. Benar. Jadi itu yang kita perbaiki. Jadi kandang-kandang kecil kita rubah. Jadi seperti yang di belakang ini ya kita lihat ya. Jadi lebih alami Lebih lah. alam ya. Ya. Benar banget. Nah, ke depan trennya itu adalah mix exhibit. Jadi Iya. binatang itu digabung satu sama lain. Kalau dulu kan satu-satu. Iya, satu-satu. Biar mereka merasa seperti di alam. Iya. Pertama kali datang ke sini itu benar-benar nggak tahu apa-apa. Jadi 5 tahun terakhir itu saya minta bantuan. Jadi ada adik bantu. Kebetulan adik saya itu memang
dia itu cinta sama binatang. Ya. Ya, jadi saya bagian desainnya, Ya. adik yang bagian perawatan binatangnya, dan dibantu juga sama sama tim-tim yang sudah lama di sini ya. Yang Berarti tim senior. juga ada pengembangan lebih banyak lagi ya, Ya. daripada sebelumnya. Ya, jadi tim-tim senior ini yang sangat membantu ya. Orang-orang lama yang dari dulu kerja sama Haji Ya. saya yang loyalitasnya sangat tinggi, Tinggi, ya. itu yang memberi saya semangat sih. Ya. Jadi 2010-2011 baru terlihat mulai Ya. perubahannya. 2007-2011 berarti sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Jadi 3 tahun itu ngelaleng lah, nggak tahu kemana. Berarti bisa dibilang Jung memulainya ini dari dari beberapa kekurangan-kekurangan Iya. itu kita explore lagi ya. Ya, Kita gabungkan dengan Zuzu yang pengalaman-pengalaman Iya. kita jadinya ya seperti itu. jadi banyak, ya memang harus banyak belajar ya. Jadi apa sih sebenarnya Ya. kebun binatang itu, terus apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak, Ya. terus persepsi dari pengunjung Ya. juga, Ya. dari sisi binatang Berarti yang paling penting. banyak sesi yang harus kita pelajari dari sebuah Bali Zoo ini ya. Ya, dari pengalaman ngurus bisnis kayak restoran Ya. atau hotel, Ya kan ini ada yang paling restoran. ribet. Ya, benar ini paling ribet banget. Ini paling ribet. Ini paling ribet, dan kalau saya bilang kalau mungkin ya di usaha seperti pariwisata, ini kan termasuk pariwisata juga kan. Pariwisata. Hotel atau apa, kalau hotel mungkin sebagian karyawan bisa dirumahkan. Kalau ini nggak mungkin dong. Binatangnya kita rumahin. Jadi tetap harus ada maintenance-nya di sini ya, Ya. Jung ya. Kalau tantangan, nah tantangan terbesarnya apa, Jung? Nah, Terberatnya dah di saat kita mulai berdiri itu apa, Jung? Tantangan terberatnya, Jung? tantangan terberatnya kan sebenarnya tantangan terberatnya kalau kita bicara kebun binatang dengan pasar overseas yang seperti sekarang ini adalah di Indonesia ini kan middle class marketnya mulai mampu keluar negeri. Iya. Jadi ketika orang-orang kita mulai keluar negeri, mereka ekspektasi mereka, Ekspektasi, ya. harapan mereka terhadap kebun binatang Ya. atau restoran itu juga Besar. harus kayak di luar negeri. Ya, gitu. benar-benar. Jadi itu tantangan kita untuk terus berubah menjadi lebih baik itu sih Malah ini tantangan. juga bisa menjadi simbol dari tiap daerah itu, begitu nggak? Iya, Tempat benar. itu ya, misalnya kita kemana, ke Australia atau ke Jepang atau ke Eropa, Iya. dia punya ciri khas sendiri-sendiri Iya. gitu lah. Nah kalau untuk Bali mungkin Bali Zoo ini adalah salah satunya gitu loh. Ya. Thank you. Minum dulu, Jung. Oke. Biar nggak dingin kopi. Iya, kopinya biar nggak ya. dingin. Sambil santai kita ngopi dulu. Kopi, Asik. mari ngopi. Ini nyobain cappuccino-nya di Bali Zoo. Kopinya Nyobain. memang kopi banget. Jadi kita nih sekarang ini adalah wahana terbaru, Jung ya. Ya, savana. Ini savana. Nah, ini ada savana, kita bisa lihat ada burung untanya. Jadi sini ada konsepnya adalah penggabungan dari beberapa binatang-binatang ikonnya Bali Zoo tersendiri. Di belakang ada singa, Nggak kelihatan tadi. nggak kelihatan ya. Tadi ada zebra yang baru 5 bulan di sini lagi, sekarang lagi adaptasi juga. Mungkin nanti ke depannya akan ada jerapah, akan ada badak juga, ya. Jung ya. Ya. Udah keren banget, dan mungkin bisa saya bilang Bali ini akan menjadi tempat yang sangat, Bali Zoo ini di Bali akan menjadi tempat yang sangat baik untuk dikunjungi. Untuk binatang, Jung. Dari pengembangan dari 18 tahun ya, ini pasti akan ada bertambah terus kan. Kalau untuk sekarang ini apa saja yang paling banyak sih populasinya, Jung? Yang paling banyak dan paling gampang Kalau beranak jumlahnya tau nggak, Jung? kita ada 500-an ya. 500-an satwa, tapi gabung-gabung ya semuanya. Gabung. 500 dari 66 spesies kalau tidak salah ya. 60? 66 spesies yang Wow, berbeda. banyak banget ya. Ya. Cuman banyak yang kecil-kecil kan, kayak burung, Ya, kayak ya. reptil kecil-kecil. Iya. Iya. Itu gimana, Jung? Istilahnya setiap binatang itu punya akses sendiri atau punya ID sendiri atau gimana, Jung? Ya, jadi untuk ngerawat binatang ini kan kita harus perhatikan individunya. Iya. Bilanglah si burung unta ini ya, dia setiap individu mempunyai sifat yang berbeda. Iya. Jadi untuk mengenal itu atau mencatat itu kita harus punya ID. Jadi masing-masing binatang itu ada ID-nya. Berarti khusus ada dokternya, Khusus ada dokternya. khusus ada yang harus maintenance dia. Ya, Dan setiap binatang itu beda-beda juga ya. beda-beda. Macannya beda, Ya. ya. Burung untanya beda ya. Wah, ribet Mas Ena. Jadi yang paling kenal binatang ini bukan saya. Ya. Yang paling kenal mereka itu adalah kipernya. Kipernya namanya. Kipernya. Jadi orang yang merawat mereka setiap hari, ngasih Ya. makan, membersihkan, ngasih obat. Iya. Mereka Mereka yang lebih tahu kenal. jadinya. Dia yang lebih pintar. Berarti memang Dia yang benar-benar day to day-nya itu diperhatiin banget, Jung ya. Ya, mereka yang benar-benar tahu nih binatang nih lagi sakit. Oh, ini lagi lapar, ini lagi birahi pun mereka tahu. Iya, benar-benar. Nah, kalau untuk binatang nih, Jung, kadang-kadang kalau saya punya peliharaan kan lihat yang
gemuk gitu kan, lucu gitu lah. Tipikal pengunjung itu paling suka binatangnya apa ya? Kalau kita bilang orang kita ya, Iya. pada umumnya suka Iya. yang gemuk karena Yang terlihat gemuk. lucu. Iya. Cuman sebenarnya dari sisi binatang, dari sisi kesehatan binatang, gemuk itu nggak bagus. sebenarnya. Mereka bisa sakit jantung terus mati. Oh ya? Bisa sakit jantung itu mati biasa. Ya, jadi binatang ini kan makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup yang mirip sama manusia sebenarnya. Ya. Ada yang kurus, ada yang biasa-biasa aja, ada yang gemuk. Nah, di zoo itu kita selalu maintain dia berada di tengah-tengah. Oh, Tidak terlalu kurus, tidak Iya. terlalu gemuk. Jadi itu tugasnya si kiper. Si kiper. Ya, kapan nambahin makan, kapan enggak. Jadi tiap hari binatang ini ditimbang. gitu. Ya, jadi beberapa itu mungkin yang susah mungkin sebulan sekali. Jadi ditimbang dia. Jadi kalau turun, Kan ribet aja no. jadi kalau turun dia beratnya kita lihat. Mungkin dia sakit atau Iya. dia nggak mau makan, makanan yang nggak cocok. Ya, itu Iya, kita iya. maintain. Itu yang harus dilihat sama kipernya. Kipernya ya, itu tugas mereka ya, Iya. SOP-nya lah ya, biar jalan semua. Berarti kalau untuk saat ini, kalau dari penggemar penonton itu mungkin lebih senang, kalau saya sih lebih senang lihat yang coraknya ya, Iya. seperti zebra, Iya. warnanya seperti apa gitu Hyena. Hyena ya. Iya. Itu padahal sebenarnya kalau binatang sih di mana-mana kan sama ya. Iya. Sama, cuman ya itu dah apa istilahnya sensasinya lihat Iya. di sana Jong ya. Jadi presentasinya membedakan. Tempatnya dia benar. kan, wadahnya dia, Benar banget. exhibitnya dia ini. Bener banget. Di kondisi pandemi ini Jong, gimana Jong? Bali Zoo pernah tutup nggak Jong? 3 bulan pertama itu kita tutup. Ya, 3 bulan kita tutup. Nah, itu 3 bulan. 3 bulan. Berarti di bulan April. Maret Kan? Maret kalau nggak salah Maret, ya. Maret, Maret, Maret. Maret, April, Mei, Juni kita buka lagi. Oh, Juni buka lagi. Apa yang membuat Jong ini saya buka aja nih atau gimana gitu? Nah, kita berpikir juga kalau kita tutup terlalu lama, propertinya pasti akan rusak. Benar. Ya, jadi properti kita di zoo ini kan karena ini sangat terbuka. Iya. Sampah di mana-mana segala macam. Jadi kita perlu merawat ini. Iya. Sekarang walaupun tidak ramai juga kita buka. Jadi tiap hari ada yang sapu, ada yang bersihkan, ya ada yang merawat-rawat. Kalau tidak, wah ini Ya, karena ini maintenance-nya gede banget ya. sangat tinggi. Paling besar di mana Jong? Maintenance paling besar Jong? Binatang. Kalau kita running zoo ini di makanan hewan, Ya itu dah. sama di energi, Energi. listrik, air Listrik, segala ya. macam. Itu yang paling berat ya. Itu yang paling tinggi. Dan tidak bisa kita hilangkan. Tidak bisa. Pasti harus. Harus. Makan tetap. Nah, kalau makan itu gimana? Apa yang bisa dihemat dari sebuah maintenance binatang? Kalau di suasana pandemi seperti ini kan kita berpikir ada nggak pilihan yang lebih Ya. murah kan itu kan maunya neken kos. Ya, nekan kos. Kalau dulu misalnya singa kita tiap seminggu sekali dia makan kambing, Kambing. ya, Ya. sekarang diganti nggak ada kambing lagi, Tempe tahu. sayur lodeh. Jadi singanya vegetarian biar hemat. Jadi apa yang kita Jenis lakukan dagingnya yang ya dibedain jenis ya? daging yang dibedakan. Jadi lebih sering makan babi sekarang, lebih sering makan ayam dia. Babi, ayam, wow. Setiap hari makan babi yo. Ya. Boleh, patuh. Nar lawan masih ton. Iya, berarti itu salah satu cara-cara kiat-kiatnya ya dalam pandemi ini seperti itu Ya, ya. karena dari segi kuantitas makanan dan kualitas nggak Ya. boleh dikurangi. Ya. Karena mereka kan ada itu paling kan juga. setiap hari harus ditimbang juga. Ya. Jadi pola makannya aja yang dirubah Ya. jadinya ya. Ya. Ada yang pernah ngambak, Jong? Binatangnya? Ngambek sering, Oh iya? ngambek, ngamuk, Meh? marah. Mereka kan kayak manusia. Ya. Dia lahir, binatang ini lahir, Ya. dia juga bisa mati. Iya, benar. Jadi ini yang orang harus tahu. Binatang itu lahir dengan umur tertentu, habis itu dia mati. Contoh misalnya harimau nih. Harimau. Harimau itu kan kalau di alam paling umurnya 12 tahun. Oh ya? 12 tahun? Ya, tapi kalau di zoo dia bisa sampai 16 tahun. Karena dia kan dikasih obat. Pola hidupnya. Pola hidupnya lebih bersih, lebih rapi lah di sini. Jadi ada dokter yang ngasih obat kayak gitu. Yang paling baperan apa, Jong? Paling baperan gajah. Gajah. Gajah baperan, men. Makanya kamu jangan baper-baper. Nanti dibilang mirip gajah nanti. Ya karena kalau gajah itu Kenapa dia, gajah, Jong? Gajah itu dia mudi sekali. Contohnya sekarang kalau misalnya dia lagi birahi nih, Ya. musim hujan ini dia birahi. Birahi. Itu yang jantan nggak boleh kita deket-deket. Oh, kenapa dia? Ngamuk? Agresif dia. Agresif. ini dia- Iya, karena dia selalu pengen kawin. Cara kan. nak minum jamu yes, gitu ya. Karena pengen kawin kan, pengen kawin sama betina. Iya. Dan kebetulan di kita ada 2 jantan, jadi Iya. selalu saingan. Oh, Ya. gini dia berebut Ya. ya. Cang lah nih. Wah, udah. Jadi ada dua jantan kita, si Budi dan Tanggang itu kalau Oh. dilepas berantem. Itu emang gini ya. Penekaknya mana Ya ya? itu. Itu mendekat. Rebutan cewek lah, kadang ada lemo itu rebutan cewek. Nah, kalau ini saya lihat singanya paling makmur, Jong. Karena saya lihat tadi ceweknya 4, cowoknya 1.
Ya. Nah itu gimana Jong? Kenapa nggak taruh cowoknya aja 3, ceweknya 1? Kenapa harus cowoknya 1? Saya lihat kok yang gembrong itu kan yang cowok Ya, artinya ya, kan, ya. nah, sedangkan yang cewek itu baru yang agak ginian ya, bulunya agak Ya, kurang dikit ya. Karena di alam memang begitu dia. Di alam memang gitu ya. Jadi tugas kita di Itu ada psikologis buat mereka juga. ada. Karena tugas kita di zoo adalah untuk apa ya, Mas? Untuk mimik gimana keadaan mereka di alam. Contohnya nih, banyak pengunjung yang tidak tahu Ya, kalau harimau itu di alam hidupnya sendiri. ya. Tidak ada harimau hidup berdua atau bertiga di alam, kecuali dia lagi menyusui anaknya. Jadi di alam ya Berarti di sini saya bilang mendekati mungkin bagaimana keadaan di alam ya. itu diikuti. diikutin di sini Ya. ya. Jadi kayak kalau singa ini memang di alam dia satu pride itu satu pemimpinnya, sisanya betina. Ya, sama kayak di film-film tuh kayak gitu Ya. saya lihat ya. Oke. Jadi kalau ada jantan lain biasanya dia Ya. minggir atau tersingkir ya. Jadi Ya. itu yang kita lakukan ya. Kalau binatang yang paling sering main-main apa Jong? Paling Jong suka lah, favorit lah. Kalau saya yang paling suka itu saya bisa bilang ada meerkat di sini, yang kecil Meerkat. itu kelihatan. Oh, itu. Itu. Oh, yang di sini tadi ya? Ya, Nah, kenapa itu Jong? Kan kecil Jong. ya kecil tapi kan sering main-main dia. Dia meerkat ini walaupun ukurannya kecil, Ya. tapi dia adalah binatang sosial yang tinggi. Jadi dia harus hidup bergrup. Terus dia sangat berani. Dia bisa berantem Sosialnya tinggi ya? dengan kucing atau Oh, ya? atau Untuk dengan melindungi ular. teman-temannya. Ya, untuk melindungi. Jadi kalau misalnya Ini, teman-temannya lagi Solid? tidur, Ya. ada satu yang jagain di atas. Oh ya? Ya. Mantau. Mantau. Ronda mungkin dia. Ya, seperti itulah. Meerkat. Meerkat ya. Oh, berarti setiap binatang ini dia punya apa istilahnya kepribadian masing-masing ya? Ya, dan setiap binatang ini ada pemimpinnya masing-masing. Ada yang alfa kita bilang. Kepala sukunya mungkin. Kepala ya? sukunya. Kayak gajah ada. Yang di Gajah sini juga ada. Sini ada juga ya. Ya, nggak kelihatan dia. Berarti semuanya memang punya tugas masing-masing juga dia. Ya. Dan untuk menjadi Dia- kepala suku harus berantem. Oh gitu ya? Oh, untuk perebutan sebuah wilayah ini harus berantem dulu, Jong? Ya. Oh gitu. Baru dia akan diakui. Ya, dan luka-luka. Oh ya? Pasti luka-luka. Berarti yang berat kipernya berarti ngobatin. Iya. Sama vetnya ya, Iya. dokter hewan. Kan. Oh iya. Oh yang libatin dokter hewan juga sini Iya. ya untuk mereka semua ya. Ada berapa dokter, Jong? Banyak dong. Kita ada 2 atau 3 ya, 3 kalau. Kalau total karyawan berapa sini, Jong? Kita ada 330. 330. Tapi untuk sama restonya juga Iya, kan, semuanya. Sama hotel masuk Jong? Belum. Di luar hotelnya. Ya, itu lagi. Dan di Bali Zoo ini juga ada hotelnya, Jong ya. Iya. Nanti sensasi ke depannya bisa lihat binatang dari kamar. Dari kamar. Waduh, mantap. Apa saja usaha yang dilakukan Bali Zoo di masa pandemi ini untuk tetap bisa bertahan? Karena kita semua yang mengalami pandemi ini kan semua terasa, Jong ya. Iya. Masuk teman-teman kita lah, kita Iya. tahu lah semuanya berdampak terasa. Tapi kalau dari Bali Zoo, apa pertahanannya bisa dibilang yang akan dilakukan untuk menghadapi pandemi ini? Kalau kita kan sudah punya prioritas. Jadi prioritas kita tahun lalu itu 2020 itu satu adalah mempertahankan bisnis. Jadi how to sustain the business. Jadi tidak nyari untung. Ya. Jadi kita benar-benar gimana caranya biar bertahan aja dulu. Ya. Ya. Jadi dengan cara bertahan itu gimana ya, kita berusaha meminimize namanya cost kita Cost-nya. segala macam. Dan sekarang ini ya kita hidup dari tabungan perusahaan. Oh, sekarang masih putarannya seperti itu ya? Ya, jadi belum ada hasil lah, belum ada hasil. Untuk di pandemi. Ya, enggak ada. Tapi untuk sebelumnya kan sekarang yang akan kita keluarkan jadinya ada cadangan kas Ya, bisa dibilang kayak ya. gitu Jong ya. Masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Ekspansi ke depannya apa aja Jong? Dari Bali Zoo? Dari kita, visi kita itu adalah menjadi salah satu zoo yang terbaik di Asia Pasifik. Ya. Ya, jadi kita akan improve kandang-kandang lama yang sudah Terbesar ada. boleh, tapi terbaik tetap harus dari kita. Ya. Kan gitu, Jong, ya. Jadi orang kita- udah ya. bisa bikin besar, tapi kita harus tetap yang terbaik kan gitu Jong. Nggak apa-apa kecil tapi terbaik. Ya. Nah, itu mimpi kita. Iya, Itu mimpi kita. keren banget. Harapan dari Jong untuk dari kondisi pandemi ini mungkin atau dari Bali Zoo sendiri atau mungkin dari sektor-sektor pariwisata ke depannya akan seperti apa? Harapan Jong apa yang akan Jong harapkan dari kondisi Kalau pandemi? dari kita sendiri saya harapannya tentunya COVID ini selesai. Benar. Karena semua akan berharap COVID selesai. airport dibuka. Benar. Dan tamu-tamu dari luar Ya. boleh datang lagi atau mau Ya. lagi datang ke Bali. Ya. Itu aja. Tidak muluk-muluk lah. Berarti kuncinya ya memang harus dari diri kita ya, Ya. jaga kesehatan, jaga pola makan. Ya. Ya. Kuncinya kan dibilang tadi itu sehat dulu yang penting. Sehat dulu. Sehat dulu, nanti Ya. masalah mencari apa namanya Rezeki? itu Ya. datang belakangan lah. Benar. Penting sehat dulu. Ya.
sehat dan banyak berdoa. Tentu itu banyak dan bersyukur. Jangan bersyukur. Yang paling susah sekarang bersyukur ya, Jom. Ya. Karena orang dengan sekian investasi, dengan sekian segala hal yang dia punya, tapi lupakan bersyukur, itu salah banget. Yang penting bersyukur juga. Mungkin harapannya terlalu besar. Iya. Harapan terlalu besar. Jadi saat saya seperti ini kan kita turunkan harapannya kita. Ya, jadi harap maklum jadinya. Aduh. Oke, kita sudah panjang lebar ngomong sama teman saya Lesmana Putra. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kali ini. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya hari ini, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komennya. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video saya. Sampai ketemu, Sing Main Main, see you. Go out.